Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Udah nggak sabar saya pengen denger lanjutannya dari bahasan Profesor. Prof, kita tidak buang-buang waktu lagi. Silakan dilanjutkan, Prof. Iya, Masya Allah. Jadi memang masyarakat kita sekarang kan lebih akademik ya. Iya. Lebih, mungkin karena faktor teknologi sekarang ini. Sepertinya nggak lagi ada orang bodoh ya dalam standar definisi yang bodoh itu nggak bisa. Yang pasti insya Allah buta hurufnya itu semakin sedikit lah. Ya. Maka itu kita nggak bisa memandang ente masyarakat kita seolah-olah kita mau menggurui semua. No, nanti inilah hebatnya Metro TV ya, mencoba menangkap real masyarakat kita seperti sekarang ini. Maka itu khasanah Islam itu mungkin agak sedikit khas ya. Karena yang kita hadapi kita sadar betul bahwa masyarakat kita ini begitu pluralnya kan. Maka itu cara menggambarkan apa itu dunia, apa itu akhirat, apa itu dunia oriented, apa itu akhirat oriented itu. Nggak bisa lagi akhirat kita sholat melulu, puasa, sholat tahajud dan sebagainya. Kita nggak usah, itu mah dunia itu penghambat untuk mencapai akhirat. Itu bisa menyesatkan. Ya, kita akan menjadi mustadafin nanti, masyarakat pengemis. Islam itu bukan menjadikan masyarakatnya itu menjadi masyarakat pengemis. Tapi kita diminta untuk masyarakat menjadi muzaki, pemberi zakat. Kita diminta untuk menjadi apa itu namanya waki, pemberi wakaf, minimum sebagai amil zakat, minimum sebagai apa pengelola wakaf produktif itu kan. Nah jadi masyarakat kita sekarang khususnya umat Islam ya itu perlu naik kelas ya, bukan lagi mustahik orang yang diberi tangannya begini kan. Kita harus merubah masyarakat Islam itu, se-Indonesia pada umumnya itu menjadi masyarakat pemberi. Nah kita kan harus bersyukur loh para pemirsa, bangsa kita ini luar biasa. Dalam era seperti sekarang ini kita masih bisa bertahan. Kita bersyukur. Saya ingat ada apa ya di sebuah statement di luar itu ya, di luar negeri, Indonesia itu negeri yang paling harus bersyukur sekarang ini kan. Coba kita lihat. Ya kalau kita bicara tentang angka real atau enggak angka ini, mari kita sama ini ke akademisi kan. Kita lihat Asia Tenggara ini. Yang paling bagus suasana perekonomian kita dengan segala keterbatasannya adalah bangsa kita. Ya. Inflasi kita itu masih di bawah 5 per minggu kemarin kan. Nah teman kita masih rata-rata 7 di Asia Tenggara. Bahkan apa itu Myanmar itu 20%. Turki sampai 75% kayak apa itu. Di Eropa itu di atas 7%. Nah Indonesia seperti ini. Kita sudah 3 tahun tidak mengimpor beras lagi. Jadi sudah surplus lah. Dan yang paling penting saya juga ingin mengingatkan bahwa stabilitas keamanan masyarakat kita, kalau kita bandingkan dengan dunia lain, terutama dunia Islam, ya kita yang paling stabil. Maka itu kita harus bersyukur. Nah dalam posisi seperti ini ada sesuatu yang on track kita ini. Konsep dunia akhirat itu sekarang ini directionnya ini sudah mulai bagus nih ya. Dulu sangat alim, tetapi pada saat yang bersamaan memamerkan kemiskinan, kekumuhan. Kita nggak bisa memamerkan kemiskinan ya di atas ketaatan beragama. Bagaimana pada saat kita juga saat aktif beragama, beribadah, tapi pada saat bersamaan juga kita menjadi muzaki, pemberi zakat. Ya. Nah ini yang kita harus ciptakan ini. Ini yang disebut dengan khaira ummah. Ya, khaira ummah itu ialah memeradakan dunia akhirat. Nggak mungkin kita mencapai akhirat yang istimewa tanpa ada dunia yang baik. Dan sebaliknya, kita nggak mungkin bisa mencapai akhirat yang baik tanpa dunia yang baik, atau sebaliknya akhirat yang baik tanpa dunia yang baik. Jadi saling keterkaitan, saling terkait satu sama lain itu ya. Nah, saya ingin mengingatkan kepada mereka yang mabuk dunia nih. Maka itu mari kita meneruskan yang positif untuk kebiasaan kita. Mari kita mengevaluasi yang mungkin kurang mendukung itu tadi. Ya, kita beri kesempatan ya Mas Raffi. Baik, Prof. Baik. Terima kasih banyak Prof. Silakan rekan-rekan mahasiswa yang mau bertanya, angkat tangannya. Ya, Mas sebutkan nama,
dari fakultas apa dan langsung pertanyaannya. Ya, silakan Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas David dan juga Prof. Nazarudin atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Terkait dengan tema yang telah tadi Prof sampaikan, ada yang terngiang-ngiang di kepala saya. Jadi sempat kan tadi disampaikan bahwasanya cinta kepada dunia atau kepada akhirat. Jadi apa sih Prof yang mesti kita lakukan agar kita itu istiqomah dalam mengendalikan cinta kepada dunia, sekaligus juga menghindari gitu, dari godaan orang-orang yang tidak taat beribadah namun rezekinya bagus atau istilahnya istidraj. Kurang lebih seperti itu Prof. Mohon maaf dan terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang suka kesel yang ngeliat orang nih sholat nggak pernah, ini nggak pernah, tapi kaya raya, duitnya nggak habis-habis gitu ya. Iya, Gimana caranya gitu ya? Aduh, apa jagain lilin ya? Ini penting kan, dia kan kuliahnya fakultas dakwah kan. Iya, benar-benar. Kerjanya nanti dakwah ya. Dakwah, Jadi bagus. Saya mengapresiasi pertanyaannya Dinda tadi ya. Siap. Jadi gimana caranya istiqamah ya untuk konsisten mengamalkan apa tadi yang kita elaborasikan antara dunia dan akhirat itu ya. Iya. Kita itu tidak ada yang gratis ya. Tiba-tiba ujub-ujubnya itu mau meninggalkan cinta dunia yang sudah melekat sedemikian dalam. Ya. Udahlah aku mau menjalani kehidupan keseimbangan. Enggak bisa. Itu harus ada riyadhahnya, harus ada mujahadahnya. Apa itu mujahadah? Itu upaya yang sungguh-sungguh di tingkat awal. Itu kalau orang pesawat mau take off itu ya, kan mau mengerahkan energi kan, lampunya dimatiin, ikat pinggang semuanya kan dikencangin. Kemudian kalau perlu toiletnya pun juga ditutup semuanya itu. Kalau perlu kita semua tahan napas nih, pesawat mau terbang nih, melepaskan gravitasi bumi terhadap besi yang terbang dengan muatan yang sangat berat ya kan. Tapi begitu nanti melepaskan diri dari gravitasi yang sangat kuat ini, lampu nyala, boleh toilet bisa terbuka. Nah, tetapi itu masih tetap harus ada riyadhah. Jadi take off-nya itu mujahadah, mendorong ke depan itu adalah riyadhah. Jadi perlu ada perjuangan di tingkat awal. Tidak ujub-ujub itu aku akan hidup seimbang. Itu harus ada semacam shock terapi kecil sampai shock terapi besar untuk hijrah dari suasana cinta dunia banget kepada cinta akhirat yang seimbang dunia akhirat. Nah, caranya seperti apa? Tidak ada cara lain kecuali ikuti perintah Allah. Misalnya rukun Islam kita harus taat ya kan. Bagaimana kita akan berpikiran seperti itu tapi kalau nggak pernah salatnya pun ompong-ompong, nggak puasa dan seterusnya. Jadi itu perlu ada memompakan semangat spiritualitas. Nah kalau tekanan-tekanan spiritual ini kuat, itulah nanti akan menekan cinta dunia yang berlebihan itu kan. Contohnya, ya, yuk makan yuk. Ini kan bulan Ramadan. Ya, tapi ini kan bulan Ramadan wajib. Wah, kapan lagi? Ini kan perjalanan ini, kita luar negeri ini. No, ya kecuali kalau saya terpaksa banget, saya lapar banget baru saya tidak say no terhadap apa yang bertentangan dengan hati nurani. Itu namanya mujahadah. Tapi kalau sudah lewat itu enak itu ya. Tapi masih ada perjuangan, cuman kecil-kecil, itu namanya riyadhah ya kan. Jadi mujahadah dan riyadhah. Tidak mungkin ada mujahadah dan riyadhah tanpa ada niat yang kuat, ya, tanpa ada cita-cita yang ideal. Jadi quwwatul khayaliyah, the power of imagination itu, aku akan jadi apa di masa depan. Aku sebagai mahasiswa fakultas dakwah, aku bercita-cita menjadi seorang orator, aku bercita-cita menjadi tokoh di dalam masyarakat. Itu harus ada cita-cita ke depan. Mau jadi apa ke depan. Nah kalau ada imajinasi yang kuat seperti itu, kecil tuh bumbu-bumbu dunia sesaat itu lewat. Aku say no terhadap apa yang pantas kita katakan no. Say yes, we have to. We have to do it. Kami harus mengerjakan itu. Nah itu harus berani mengatakan yes, kalau yes, no. Itu mujahadah. Tapi istiqamahnya nanti itu disebut dengan riyadhah. Mulailah, pasti akan berhasil. Man sara wa salah, barang siapa yang berjalan pasti akan nyampe
manjadah wajadah, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Saya kira gitu. Baik, terima kasih banyak Prof. Sudah terjawab ya. Jadi nggak gampang, nggak kembalikan telapak tangan gitu. Ada usahanya dengan mujahadah tadi ya Prof ya. Ada kalanya kegoda, nahan diri dulu deh. Berproses ya, berproses insya Allah. Baik, kita akan berikan kesempatan lagi untuk Anda bertanya ya. Ada yang mau nanya lagi nggak? Ada? Teman-teman ada? Oke, sabar dulu, sabar. Nanti di segmen 4 kita akan lanjutkan pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tentunya di sini di Kasana Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Keseimbangan kehidupan dunia akhirat itulah yang akan menuntun kita untuk memperoleh mahligai kebahagiaan di surga nanti kelak akan datang.